dari Northern America, Tuhan, dari United States, Canada, Indonesia, Tuhan, bahkan bangsa-bangsa, Tuhan. Kami malam ini, siang ini, Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Memberkati setiap peralatan yang kami pakai Tuhan, jaringan-jaringan internet, jaringan listrik Tuhan Engkau memberkati. Bapa terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Sipayung dengan istri saya Desi. Kami mengemalakan Jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di New Hampshire. Dan kami bersyukur, saudaraku, kita boleh ada bersama-sama pada saat ini. Baik, saya akan memperkenalkan hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati setiap kita pada saat ini, yaitu Pastor Sapta Tandi. Saya bacakan sedikit profil daripada beliau. Pastor Sapta Tandi adalah Gembala Jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, Musi Palem Indah di Palembang, yang menggembalakan sejak tahun 1998. Beliau juga adalah merupakan Gembala Rayon 15 di Sumatera Selatan dan Bangka yang membawahi 28 cabang gereja, baik itu di Palembang, di Sumatera Selatan, dan di Bangka. Saat ini juga hamba Tuhan ini juga menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Sumatera Selatan untuk periode yang kedua. Pastor Sapta Tandi diberkati dengan keluarga yang luar biasa, bersama dengan istri Ibu Andit dikaruniai oleh 2 orang anak, yaitu Sasha dan Joel. Kemudian selama masa, ini yang luar biasa saudaraku, selama masa pandemi ini Pastor Sapta Tandi, mendapatkan visi untuk melakukan menara doa online melalui media sosial setiap malam pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat, yang sudah memberkati dan menguatkan banyak orang. Haleluya. Semua kita saudara siap menanti-nantikan kebenaran firman Tuhan, lawatan Tuhan pada saat ini. Dan kemudian tim Praise and Worship dari Gereja Bethel Indonesia di Palembang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita memuji menyembah Allah. Biar Tuhan Yesus menjadi center, pusat dari ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semuanya yang join dengan Zoom ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya berharap kita semuanya bisa mengambil bagian, kita semuanya membuka suara, kita semuanya mengekspresikan pujian penyembahan kita. Karena saya percaya lawatan yang sama akan terjadi dimanapun kita berada. Karena kita punya kerinduan yang sama, di mana Roh Kudus dicurahkan lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Mulai dari Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, hingga saat ini kita menantikan lawatan Allah di Pentakosta yang ketiga. Di mana terjadi kegerakan rohani yang luar biasa, itu ketika kita mau datang menanti-nantikan Tuhan. Dan puji Tuhan, malam ini dan pagi ini juga kita bisa bersama-sama duduk di kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia. Sebab Dia bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini, malam ini, dimanapun kami berada, di benua manapun kami berada. Kami tahu Engkau Allah ada di situ. Engkau Allah ingin melawat kami, kerinduan kami, untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami Engkau hadir, Engkau bersemayam ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dari berbagai negara, berbagai tempat ya Bapa. Kami mau satu suara menyembah-Mu. Kami mau satu hati memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahtalah di atas penyembahan kami di saat ini ya Tuhan, yang kami naikkan di hadapan-Mu. Yesus, kami puja, kami
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu. Sembah Dia, saudara, kemari. Sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, dan puji, sembah dan puji beri katamu. Ya Tuhan, sembah dan puji beri katamu, sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, saudara, kemari. Mari buka suaranya, angkat hatimu. Uyalah makasyalah, uyalah makasyalah, uyalah makasyalah. Namamu ditinggikan, uyalah makasyalah, uyalah makasyalah. Mari bangun rohnya, kita berbahasa roh, saudara. Mari minta Roh Kudus. Oh ya labakasya labalaba, Roh Kudus curahkan. Oh ya labakala penuhi, siapkan. Oh ya labakasya labalaba. Oh ya labakasya labalaba. Lawat dan jamah siap kami, Roh Kudus. Ialah makasih Allah. Terus berbahasa roh, buka suaranya. Oh ialah makasih Allah. Rindukan. Oh ialah makasih Allah. Oh ialah bala. I sing praises to your name, oh Lord.
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, lawat kami semua. Engkau tahu keadaan kami.
Jamah kami dengan urapan kasih-Mu. Kami rindu, kami haus. Lama-lama. Oh ya lama-lama sembah Dia, saudaraku. Oh ya lama kasih lama-lama. Masuk hadiratnya lebih lagi. Oh ya lama-lama. Oh ya lama kasih. Jamah kami Tuhan. Sentuh hati kami. Tuhan tahu jeritan hati kami semua. Tuhan tahu kebutuhan kami. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama, sembah Dia. Tuhan, kami mau melekat dengan Engkau. Oh ya, mau mengikatkan diri kami dengan Engkau, Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, buka suaranya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Curahkan Roh Kudus, penuhi kami hamba-hamba-Mu. Terus, oh ya lama. Terima Roh Kudus, saudaraku. Haleluya. Sembah. Terus Roh Kudus buat terobosan, buat setiap kami. Oh ya lama. Lawat Amerika Tuhan. Lawat Amerika ya Tuhan. Lawat Kanada ya Tuhan. Lawat ya Tuhan bangsa-bangsa. Oke, ini hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang sudah Tuhan utus dari Indonesia ya Tuhan ke bangsa-bangsa. Urapi dengan urapan baru ya Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus. Biarlah malam ini kami mau mengalami perjumpaan lagi. Ketemu lagi dengan Kau. Perjelas panggilan-Mu ya Tuhan. Perjelas panggilan-Mu ya Tuhan dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus. Sembah Dia hamba Tuhan, sembah Tuhan. Sembah, berdoa. Bangkitkan lagi rohnya, ya bangun rohnya, ya lama-lama. Oh
ya rabakasya labalabal. Oh ya labakasya labalabal, berbahasa roh, berbahasa roh ya labakasya labalabal. Dia hadir di sini bersama kita. Oh ya rabakasya labalabal. Oh labalabal. Jeritan hati, Tuhan dengar jeritan hati. Yesus, oh ya labalabal. Oh ya labalabal, ketakutan, kebingungan, lawan dan cambaan kami Tuhan. Oh ya labalabal, beri damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang melenyapkan kegelisahan ini. Sembah Dia, saudaraku, sembah. Oh ya labakasya labalabal. Oh ya labalabal. Terus ya labalabal. Saudara tidak usah batasi Roh Kudus. Oh, Pentakosta ketiga sedang terjadi sekarang. Oh ya labalabal. Tuhan tahu kesedihanmu. Kekering kosong, rasa seperti Tuhan tidak ada. Hari ini Tuhan katakan, aku mengasihimu, nak. Aku menyertai-Mu. Aku beserta-Mu. Sekarang terima lawatan zaman. Dalam nama Yesus. Haleluya, sembah Dia, ucap syukur. Haleluya, sembah Dia, ucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Doa ibu bapak minta kata Tuhan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Seperti Tuhan datangi Salomo, dia bertanya begitu. Seperti Tuhan bertanya kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat. Tuhan, supaya aku bisa melihat rencana-Mu, melihat ya Tuhan visi-Mu, kehendak-Mu. Beri kami hikmat-Mu, Roh Kudus, Roh hikmat, penuhi tiap kami. Beri kami kuasa, sweet spirit. Yes, doa ibu bapak. Oh Roh Kudus, fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, as let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship with all
Bawa kami lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Yesus, nikmati hadirat-Mu Tuhan. Allah, jamah seluruh hidup kami. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, urapan yang manis. Penuhi kami, jamah pikiran kami, jamah bahkan sampai kepada hati kami, bagian kami yang paling dalam. Roh Kudus, makasih. Kami mau jamah hatimu, kami mau jangkau hatimu. Kami mau kenali Engkau Tuhan. Terima kasih. Berbicara secara khusus buat kami. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kami. Kami rasakan ada kasih Bapa, kasih Allah yang membuat kami lega, tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara ya Tuhan, urapi kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita sudah selesai menyembah, memuji. Saya merasakan hadirat Allah begitu kuat
di tempat ini, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang intimacy with Holy Spirit, ya saudara. Ya mungkin ya, bapak-bapak, ibu, saudara semua sudah sering sharing tentang hal ini. Tetapi saya ingin coba untuk sharing, membagikan mungkin dari sudut pandang yang lain. Dari dasar firman-Nya kita buka dari 2 Korintus 13 ayat 14. Ini dasar firman-Nya, saya akan bacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, di sini rupanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, kasih Bapa, ini Tritunggal, ya. Itu berkaitan erat dengan apa? Persekutuan kita dengan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus di sini, saudara, ini bicara komunion, ya, katanya. Itu bicara tentang hubungan, keintiman, intimacy. Nah, yang saya mau sharingkan begini, ya. Ingin sekedar menyegarkan aja. Ingin memberitahu lagi, mengingatkan bahwa apa sih berkatnya, apa sih manfaatnya apabila kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Kayak tadi, ibu bapak rasakan, saudara rasa keintiman yang gitu dalam sekali, sampai jamah bagian kita yang paling dalam. Nah gini, saya catat ya, paling tidak kalau kita bisa selesaikan 3 poin, bagus. Tapi kalau 2 poin aja enggak apa. Yang pertama ya keintiman dengan Roh Kudus itu akan membuat kita kenyang dengan segala yang baik. Kita kenyang dengan segala yang baik. Itu kenyang dengan segala yang baik itu artinya apa? Itu segala berkat yang Allah sediakan, itu Tuhan akan limpahkan kepada kita ketika kita membangun yang namanya persekutuan atau keintiman, intimacy dengan Roh Kudus, ya. Di situ kan kasih karunia Tuhan Yesus. Ini kasih karunia ini yang diberikan. Nah, dasar firman-Nya itu apa, Pak? Bapak bisa lihat dan catat di dalam Mazmur 65 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi untuk bisa masuk hadirat Tuhan, untuk kita bisa nikmati yang namanya keintiman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus dalam hal ini, itu tuh tidak bisa lepas daripada peranan Tuhan sendiri. Di sini katakan berbahagia, yaitu apa? Dipilih, saudara, disuruh, lalu kita mau memang. Terus di sini katakan apa, saudaraku? Berkatnya, kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pak, saya tuh mikir, apa yang menyebabkan bergaul dengan Roh Kudus kok bisa kenyang? Penjelasannya itu seperti apa? Ada ayat yang terkenal yang kita semua juga sudah sering sharingkan, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani apa? Kawa, Q-A-W-A. Mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan di sini, Koah, K-O-A-H. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, kayak tadi ini kita nyembah kan, kerasa deketnya. Itu ada kekuatan baru. Kekuatan baru ini apa? Koah ini apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kata menanti-menantikan Tuhan itu artinya ya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Sampai kita ketemu hadiratnya, ketemu pesan firman-Nya. Saudara, nah dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Nah, itu. Seperti orang tuh menantikan Tuhan itu seperti kayak orang tuh mencari oksigen gitu loh, Pak. Kalau kita nggak dapat oksigen, kita mati. Jadi kita perlu. Makanya orang-orang yang COVID-19 ini, apa sih penyebabnya? Ya mereka tuh kesulitan dapat oksigen. Yang udah megap-megap itu. Ketika
paru-paru nggak lagi bisa berfungsi untuk, jantung nggak bisa berfungsi untuk ini kan dapetin oksigen. Mati. Jadi kata menanti-nantikan itu bukan cuma sekedar, ya, bukan cuma sekedar ya doa, sekedar nyanyi, sekedar denger, tapi sampai dapat gitu, sampai dapat. Kalau kita udah sampai dapat nih, apa yang terjadi ibu bapak? Kita akan dapat koah, kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru? Satu artinya gini, koah itu adalah inti dasar dari kekuatan. Yang kita sebut apa sering? Pengurapan Roh Kudus. Inti dasar atau sumber daripada kekuatan itu. Makanya kan ada lega. Jadi kalau kita intim dengan Roh Kudus, kita tuh nggak dapat remah-remahnya kekuatan. Tapi mendapatkan substansi, inti dasar dari kekuatan. Kalau kita bangun dengan Roh Kudus. Seperti gini, kalau kita dapatkan sumber air, nggak mungkin kita haus. Makanya orang dia lari, nggak capek, nggak lelah, nggak lesu. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen hamba Tuhan itu capek kan. Coba cek. Ya kan? Karena kata-kata menantikan juga itu seperti melekat, mengikatkan diri, melilitkan diri dengan Tuhan. Gitu. Menjadi satu dengan Tuhan. Ya Tuhan tidak lemah, Tuhan itu kuat. Kalau kita melilitkan diri dengan Dia, kita jadi kuat. Nah, kenapa kok jadi kenyang dengan segala yang baik? Ini kan perlu nih. Pengurapan ini kuasa. Yang kedua, saudara kata kekuatan ini juga ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kesanggupan ilahi. Makanya Paulus berkata, walaupun dia di gimana-gimana, ya, kalau kita nantikan Tuhan intim dengan Roh Kudus, maka Dia memberikan kesanggupan ilahi. Sehingga kita berkata gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Katakan amin. Kita lari, ya kan? Kita nggak lelah, nggak lesu. Ya. Yang ketiga, kata koa ini artinya saudaraku, yaitu kesanggupan menyesuaikan diri di mana saja, bersama siapa saja, kesanggupan memaklumi dan mengampuni. Ini bicara tentang apa? Kesanggupan, karena kan gini, setiap kali Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, kita merasakan hadirat Tuhan, disitulah kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Kasih Allah ini yang salah satunya adalah lebar. Bisa nerima macam-macam jenis orang. Jadi lentur kayak istilahnya Paulus, dia ngomong gini. Kayak ibu bapak mungkin tahu ya. Kita kan pernah lihat boneka plastik yang tegak berdiri. Kalau kita gebuk, dia jatuh tapi balik lagi. Jatuh balik lagi, pukul. Nah itu seperti itu. Seperti Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Sampai 18 kalau kita bisa baca. Dia bilang, harta ini yang kami punya dalam bejana di tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ini Roh Kudus ini. Pentakosta ketiga untuk dicurahkan Roh Kudus yang dahsyat ini. Ya kan? Bukan dari diri kami harta ini. Dia bilang, dampaknya apa? Dalam segala hal kami ditindas. Tapi nggak terjepit. Dahsyat. Habis akal, nggak putus asa. Udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi nggak putus asa. Dianiaya. Rasanya nggak ditinggal sendiri. Ada Tuhan yang nyertai. Dihempaskan, tapi nggak binasa. Kami ini bawa terus kematian Kristus supaya dia bilang kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita. Jadi ini dahsyat nih saudara. Ya, ini kita 10 hari, saya percaya kita semuanya sudah disegarkan. Semuanya sudah dikuatkan. Jadi kenyang dengan segala yang baik itu saya nangkapnya gini, itu berkat ya Pak. Berkat kan bukan duit aja, tapi ada 4 jenis berkat aspek yang saya pelajari. Pertama, ini menurut Peter Wagner almarhum ya, dia tulis dalam bukunya saudara, itu ada 4 jenis berkat. Pertama, berkat rohani. Berkat rohani itu iman, pengharapan, kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu, ya kan, keselamatan jiwa, hidup kekal, itu berkat rohani. Kekuatan, saudara, keintiman dengan Roh, itu berkat rohani. Saudara, ini penting banget. Ini dasarnya, saudara. Setelah itu, setelah ada berkat rohani kan pasti kan daya tahan jiwa kita, pikiran, perasaan jadi lega, lagi tenang. Yang kedua dampaknya apa? Berkat jasmani, badan sehat, badan seger, umur panjang, saudara kuat. Itu namanya berkat jasmani yang kedua. Yang ketiga adalah berkat sosial.
Nah ini tadi, saudara, kita tuh bisa sama orang jenis apa aja. Tanda kutip ya saudara ya, kita tuh bisa cocok, bisa masuk. Karena memang Roh Kudus ini kan mau jadikan kita sebagai saksi. Kalau kita cuma cocok sama yang ini aja, yang ini gak cocok, kita gak bisa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, gak bisa. Nah ini loh saudara, kekuatan Roh Kudusnya itu. Jadi ada berkat sosial yang Tuhan beri. Yang keempat adalah baru berkat keuangan. Sosial kan relasi berkaitan dengan rezeki. Jadi kita akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Kenapa? Saya simpulkan keintiman kita dengan Roh Kudus. Kita akan kenyang dengan segala yang baik. Artinya apa? Dia beri dua hal. Kuasa Allah dan hikmat Allah. Untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan daripada orang lain. Semakin besar masalah yang kita bisa selesaikan, saudara, semakin besar favor yang kita bisa terima dari Tuhan dan orang-orang itu. Semakin besar favor yang kita dapat, ya pasti dong kekayaan dan kehormatan akan mengikuti kita. Itu artinya kita kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Yang kedua, Ibu Bapak, ya, keintiman kita dengan Roh Kudus itu kasih karunia yang diberikan adalah apa? Kita akan mendapatkan pernyataan roh, ya, dan pewahyuan. Intim dengan Roh Kudus, saudara, ya kan? Nah, perhatikan. Saya tuh dapetin ayat ini. Ulangan 29, ayat 29, Ibu Bapak. Ya, Ulangan 29, ayat 29, bicaranya gini. Bisa dicatat nih, bagus nih ayatnya Bapak. Hal-hal yang tersembunyi ialah milik Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan itulah yang menjadi milik kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ya kan? Bagi Allah, bagi Tuhan Allah kita. Ya kan? Hal-hal yang tersembunyi itu kalau ditulisnya bagi itu sebenarnya milik. Kalau sesuatu yang masih tersembunyi itu masih miliknya Tuhan. Masih miliknya Tuhan. Tapi kalau sudah dinyatakan itu akan jadi milik kita. Maksudnya apa? Begini saudara, saya ajak lagi baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Ini Paulus jelasin maksud ayat ini saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama. Ibu Bapak boleh baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Masih disediakan loh Pak. Disediakan. Disediakan belum tentu diterima sama kita. Ya misalnya orang rumah kita nih, istri kita, sudah menyediakan makanan sama kita. Kan kita belum kenyang dong kalau baru-baru disediain. Dia masak, dia taruh di meja. Saudaraku, baru ayo makan. Kita ambil, baru kita kenyang. Lihat sini. Apa yang tidak pernah dilihat? Apa yang tidak pernah dilihat? Semua disediakan hal. Ini masih hal yang tersembunyi. Masih yang tersembunyi, sediakan. Nah, ayat 10, Bapak Ibu coba lihat ini, dijelaskan lagi. Ayat 10 ini, lihat. Karena, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh rohnya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus menyatakan sesuatu yang tersembunyi. Apa yang disediakan Allah, Roh Kudus menyatakan, ketika dia nyatakan muncul iman dalam diri kita, kita bisa percaya itu, apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, lalu apa? Mujizat terjadi. Di situ berkat kita terima. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh di dalam Alkitab Ibu Bapak. Contoh Alkitab dulu. Kita udah tahu ceritanya deh. Musa tuh gak pernah kepikiran. Betul gak Pak? Gak pernah kepikiran bahwa Laut Teberau bisa menjadi jalan keselamatan buat bangsa Israel dari kejaran Firaun. Dia gak pernah kepikiran. Itu masih tersembunyi. Itu masih disediakan Tuhan. Kapan Musa bisa tahu? Ketika Roh Kudus menyatakan kepada Musa melalui apa? Firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Dia bilang, kamu seberang itu. Katakan amin Ibu Bapak. Nah, lihat lagi, kita lihat lagi di Perjanjian Baru biar
Gak usah terlalu banyak sih perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, satu lagi deh. Itu di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 katakan, pintu gerbang Yeriko tertutup oleh karena bangsa Israel. Mungkin pintu-pintu tertutup karena kita. Tapi ketika Roh Kudus menyatakan itu kepada Yosua, ayat yang kedua, ketahuilah, dia nyatakan, tahulah bahwa Yeriko, rajanya, tentaranya, penduduknya, aku serahkan kepada kamu. Dapat ya poinnya Bapak Ibu ya. Di perjanjian baru saya kasih lagi satu. Ini ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tidak pernah mengalami kesembuhan. Tahu kan pendarahan itu, orang yang mengalami pendarahan itu najis. Orang Yahudi kalau istrinya pendarahan itu tidak boleh pergi beribadah. Ya gak boleh puasa, gak boleh doa. Kita udah tahu. Nah ibu ini sudah 12 tahun menderita loh Pak. Bukan setahun 2 tahun. Dampaknya apa kalau orang yang najis? Itu seperti orang, dia harus dikarantina. Najis. Dia gak boleh sentuhan seperti orang kena corona gitu zaman sekarang. Dampaknya apa saudaraku? Secara rohani dia tidak bisa ibadah. Secara jasmani dia kena pendarahan. Secara sosial kena karantina. Secara keuangan, dia duit udah habis tuh berapa. Tapi lihat, keadaan yang ketutup seperti 4 segi. Dia ada di tengah-tengah, ketutup semua, terkurung dia. Apa yang membuat dia mengalami kemerdekaan? Alkitab katakan saudara, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu pewahyuan. Itu dari Roh Kudus. Apa yang dia kenal? Dia tahu. Dia tahu. Roh Kudus yang menyatakan itu. Ada Yesus yang penuh kasih. Dia mengasihi orang najis seperti dia. Yang kedua, dia berkuasa untuk menyembuhkan. Kita tahu selanjutnya. Makanya dia ucapkan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sembuh. Ibu bapak saudaraku yang Yesus. Boleh saya kasih contoh lagi satu. Nih Roh Kudus nih punya kerja. Penjahat di sebelah Yesus. Kiri kanan. Dua-dua. Tuh kalau kita baca di kitab Matius. Dua-dua caci maki Yesus loh. Tapi beberapa menit kemudian. Berapa jam kemudian lah. Itu Lukas, tabib Lukas. Injil Lukas mencatat. Yang sebelah kanan itu. Saya percaya dia dapat pewahyuan. Dia dapat pernyataan roh. Dia bisa melihat Yesus dengan sudut pandang yang berbeda. Itu namanya pewahyuan. Dia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia lihat Yesus bukan penjahat sama seperti dia. Awalnya iya. Ketika kita dapatkan pernyataan roh. Pewahyuan tentang Yesus, tentang Allah. Dia juru selamat. Saudara akan diselamatkan. Kalau kita dapatkan pernyataan roh, pewahyuan tentang Yesus itu adalah penyembuh. Kuasa kesembuhan bekerja dalam hidup kita. Ibu bapak dapat poinnya sini, katakan amin. Ya. Ini yang saya ini kan. Contoh-contoh karena waktu ya. Saya kasih contoh pengalaman kita di Palembang. Saya jadi gembala kan tahun 98. 2001 saya full time saya berhenti kerja bisnis itu ya, jemaat yang beribadah 75 lah 100 orang saudara. Lalu Tuhan suruh kita beli tanah di tempat ini. Awalnya tanahnya kita punya tuh di tahun 2001 2002 itu 1414 meter persegi saudaraku, 1400-an. Berjalan kita bangun gedung ya seadanya gitu dengan uang yang terbatas, bangun jadi berjalannya waktu itu berkembang. Lalu kayak didorong Tuhan, kamu beli lagi tanah. Akhirnya tanah kita berkembang tambah luas menjadi 3.840. Kita bangun mes, kita bangun tempat sekolah minggu. Setelah itu berjalan waktu, ya namanya di komplek, ini komplek perumahan gereja kita nih. Itu parkir jemaat memenuhi komplek. Jadi orang komplek tuh seperti kayak, aduh kayaknya runyam gitu dengan ibadah hari minggu kita. Kita gak jadi berkat. Lalu kita doa, kita sih sudah punya tanah sebenarnya 6 hektar di sekitar daerah
airport. Saya pikir kita bangun di sana. Ini kita pusat kota nih, yang sekarang kita ini, gereja ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang, itu di situ ada tanah tuh 8.000 di luar komplek. Kamu beli 8.500 itu. Saya berpikir, apakah orang yang punya tanah mau jual? Karena dia sepertinya nggak butuh duit ya, orang kaya sekali. Yang kedua, apakah orang komplek itu mau, yang punya komplek, robohkan temboknya? Yang ketiga adalah, saudaraku, kita beli tanah itu untuk lapangan parkir plus perluasan gedung gereja. Karena udah penuh jemaat. Apakah dapat izin gereja? Yang keempat, ini kan duitnya besar. Dari mana? Karena Tuhan, Roh Kudus yang menyatakan itu buat kami. Saudara, apa yang terjadi? Ada iman di sini. Kita percaya, kita perkatakan, kita mulai melangkah. Apa yang terjadi ibu bapak? Yang punya kompleks setuju temboknya dirobohkan. Yang punya tanah mau jual dengan harga murah. Dan pembayarannya kalau gereja ada duit. Lalu izin gereja, ini Palembang susah. Untuk gereja. Itu keluar. Enggak sulit. Duit Tuhan cukupi. Itu 8.000. Lalu 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba penuh lagi. Gereja harus ditambah lagi. Dengan fasilitas. Roh Kudus bilang apa? Itu ada tanah 1,5 hektar. Di sebelah tembok. Kamu beli. Itu pernyataan. Lalu dengan singkat kata, ada Pak Niko datang lain sebagainya, doakan. Doa kamu ini. Saya kata, sekarang kita beli, kita bangun lagi gedung gereja. Sekarang akhirnya total tanah di pusat kota kita dianugerahkan. 30.000 meter persegi, kita 3 hektar. Poin yang saya mau cerita ini, bukan soal ini. Apakah tanah-tanah kosong itu selama 20 tahun itu jadi tanah kosong sampai kita beli? Kenapa kok yang pemiliknya nggak pakai? Kan ekonomi Palembang lagi booming. Kenapa mereka nggak jual ke orang lain atau bangun ruko, bangun townhouse, bangun apa? Kenapa mereka nggak buat apa-apa dengan tanah itu dan mereka jual dengan harga yang bagus sama kita? Tuhan sembunyikan. Tuhan sembunyikan itu. Tuhan yang simpan itu. Tuhan yang sediakan itu. Untuk menjadi milik Tuhan. Ya kan? Di sini. Saya ingin gerakan hati kita semua. Mungkin kita semua punya janji Tuhan. Tadi itu saya dapat Pak, khusus nih maaf saya mau bicara tentang teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di Kanada, di Amerika. Tadi itu pengurapannya kuat sekali. Beberapa mungkin seperti kayak sudah rutin masuk kepada titik jenuh. Tuhan bilang, selesai 10 hari ini, Tuhan akan buat satu terobosan dalam pelayanan Bapak Ibu. Amin, amin. Ada bagian-bagian jatah daripada berkat penuaian itu yang Tuhan akan siapkan. Ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Saya percaya itu adalah hal-hal yang tersembunyi. Bagian kita sekarang adalah minta Roh Kudus nyatakan itu. Nyatakan itu buat setiap kita. Saudara mungkin yang sedang mengikuti di sini. Mungkin saudara berkata bahwa saya percaya seluruh keluarga saya diselamatkan. Ketika Roh Kudus nyatakan itu, biasanya hati kita berdetak. Aku dapat nih. Aku dapat. Mereka akan diselamatkan. Saya percaya. Dengan tiba-tiba seperti mimpi. Seluruh keluarga kita diselamatkan. Mungkin ada yang mengalami namanya penyakit. Sudah cukup lama. Entah autoimun. Istilahnya udah berdamai dengan penyakitnya. Ketika kita dapatkan yang ada pernyataan roh. Pewahyuan dinyatakan. Oleh bilur Yesus. Dulu kata oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Biasa. Tapi ketika roh menghidupkan. Ini kok bisa naik lagi iman kita. Ada pengharapan lagi. Disitulah mujizat terjadi, kesembuhan terjadi buat saudara. Ini yang saya mau sharingkan saudara Kristus. 2 poin aja kali ya. Ya, cukup. Nanti Bapak Ibu bisa nanti kita inikan ininya. Yang ketiga sih saya sebenarnya bicara tentang Roh Kudus inilah yang memberikan kita kemampuan untuk melihat perkara yang terjadi dalam hidup kita menurut sudut pandang daripada Tuhan. Ini saya rasa itu yang saya inikan. Ini yang ketiga saudaraku, yaitu dasar firmannya adalah
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika ini kita lihat, kalau kita bisa lihat ya saudara, penderitaan, setiap perkara menurut sudut pandangnya Tuhan, pasti respon kita akan benar. Nah, ini penting untuk bisa lihat sudut pandang Allah tuh gimana. Itu butuh Roh Kudus, Pak, Bu. Itu butuh Roh Kudus banget. Dan memang kita doakan, Tuhan, aku sedang alami ini, sedang hadapi ini. Beritahu aku, apa rencanamu, apa maksudmu ini Tuhan. Dan bagaimana kesudahannya. Nah ini, saudaraku. Seperti Paulus, dia berkata begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Yaitu suatu utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus punya sudut pandang dari Tuhan. Ketika dia ada duri dalam daging, dia tanya Tuhan. Tuhan bilang, ini aku izinkan supaya kamu jangan sombong. Justru dengan duri dalam kamu yang susah terus kan, susah. Ya supaya kamu lemah. Dalam kelemahan, kuasaku jadi sempurna. Kalau kamu kan butuh kuasa, kan kita hidup butuh kuasa Pak. Untuk apa? Sehingga kuasa Allah ini yang menyebabkan pelayanan Paulus itu berbuah. Dampaknya besar. Ya kan? Dia bisa mengabarkan Injil dengan hasil tuaian yang gilang gemilang. Katakan amin Ibu Bapak. Saya rasa ini saya punya sharing. Saya berdoa biarlah Ibu Bapak semua, saudara yang mengikuti daripada acara ini, kayaknya kita mulai biasakan diri tiap hari bernubuat untuk diri kita. Katakan firman buat diri kita. Kita harus bisa, kalau bisa bahasa roh lah. Sehari, ini kalau bisa setengah jam itu bagus bahasa roh terus untuk setiap apa-apa yang kita perlu ini kan. Yang ketiga, ya kita harus nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan tuh diem dalam hadirat. Renung lihat Tuhan mau apa. Hadapkan semua. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Kuasa, hikmat akan menyertai kita. Saya akan berdoa saudaraku. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapakku berdoa. Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Engkau janji, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Kami kenyang dengan segala yang baik. Tuhan, Kau berikan pernyataan roh. Ada banyak hal yang tersembunyi, itu masih milik Tuhan. Tapi kalau Engkau nyatakan itu, menjadi milik kami dan anak-anak kami itu selama-lamanya. Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa melihat dari sudut pandang-Mu. Oleh karena roh itu, Roh Kudus, beri kami mata untuk bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Berkat-Mu turun untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang melayani di Amerika, Kanada ya Tuhan. Bahkan di negara-negara lain ya Tuhan. Terus jemaat-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang mengikuti acara ini. Biar kami tahu panggilan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Urapi anak-anak-Mu. Nyatakan Roh Kudus pewahyuan. Anak-anak-Mu yang kuliah ya Tuhan. Biar nyatakan. Supaya mereka tahu panggilan mereka. Tuhan, major apa yang harus mereka ambil. Bidang studi apa yang mereka harus jalani. Tuhan, bentangkan masa depan terbaik untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah penuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya selesai. Saya serahkan. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari saya ajak semua saudara yang ada di dalam Zoom meeting ini, bolehkan kita berikan apresiasi untuk Pastor Glory to God.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi doa daripada hambanya tadi, Tuhan dengar. Dan kami percaya kami yang ada di Northern America ini akan mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, beberapa announcement akan saya sampaikan kepada setiap kita sebelum nanti closing prayer akan dinaikkan oleh Pastor Raymond Pranoto dari Washington DC dan akan ditutup doa berkat oleh Pastor Sabta Tandi. Ada beberapa announcement yang sangat penting, saudara boleh lihat di layar saudara. Kita ada menara doa yang kita sudah lakukan sejak hari Sabtu minggu lalu setiap pagi. Namun untuk besok, khusus untuk besok, kita tidak ada menara doa pagi, tetapi kita akan tune dengan YouTube dari Sinode GBI Official. Kita akan mengikuti acara khusus A Call to Pray yang akan bersama dengan kita besok adalah Ketua Sinode Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Pastor Rubin Adi, juga ada Gembala Pembina kita, Pak Niko, ada Pak Arifin, ada kemudian dari Church of God, ada Pastor Tim Hill, kemudian ada Pastor Cindy Jacobs, dan menjadi host besok adalah Bapak Pendeta Johan Handoyo. Itu announcement yang pertama. Kemudian, announcement yang kedua, besok malam, 7.30 waktu Pasifik, kita akan kembali bersama-sama di dalam Zoom meeting ini, bersama dengan Pastor Johan Handoyo, dan akan di-host oleh IBC Church dari Washington, D.C. Kemudian yang ketiga, kami dari Panitia Bersama dari Northern US dan Kanada telah mengambil satu kesepakatan untuk kita memiliki satu follow-up dari apa yang sudah kita lakukan sepanjang beberapa waktu terakhir ini menjelang Hari Pentakosta. Dan kesepakatan kita adalah untuk mengadakan satu prayer tower khusus untuk Northern America. Kita akan mulai dari hari Senin minggu depan, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari dalam satu minggu, dan 2 kali kita ada pertemuan menara doa setiap hari, yaitu 7.30 Pacific Time pagi hari, dan kemudian 7.30 Pacific Time di malam hari. Jadi kita berdoa bersama-sama, masuk menara doa. Untuk Zoom meeting dan ID-nya dan password-nya semua nanti kita akan announce di kemudian hari. Yang keempat, pengumuman yang tidak kalah pentingnya untuk semua wanita-wanita ilahi, haleluya. Kegerakan Wanita Bersatu US Canada, yaitu namanya Wow Fellowship, akan diadakan Zoom Live Conference, baik ID maupun password nanti akan diumumkan lebih lanjut, akan dilayani oleh Pastor Betty Handoyo, tepatnya tanggal 14 Juni 2020. Dan ini akan dilakukan berkala, 1 kali dalam 1 bulan, semua pastors wife akan mengadakan fellowship setiap 1 kali dalam 1 bulan. Dan jangan lupa, waktunya adalah tanggal 14 Juni 2020, hari Minggu, jam 3.30 Pacific Time. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya minta Pastor Raymond Pranoto dari DC akan memimpin kita dalam doa, dan diakhiri dengan doa berkat oleh Pastor Sabta Tandi. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapak, terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih juga buat pengurapan-Mu Tuhan, dari menara doa yang ada di Palembang. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, bahwa hadirat-Mu, pengurapan-Mu, Kau curahkan di tengah-tengah kami. Bapak, kami tahu Tuhan Yesus, roh yang dahsyat itu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar lebih dalam lagi mengenai keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pak Sabta. Kami berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu, apa yang sudah Kau bukakan, Kau akan membuka lebih hebat lagi. Karena Allah yang tidak terbatas itu tidak ada batasnya Tuhan, sampai Dia tidak bisa mampu memikirkannya, karena Kau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan, kami akan bersukacita, hamba-Mu Pak Sabta akan bersukacita Tuhan Yesus, karena Allah itu Allah yang besar yang Dia layani, itu menyatakan kemuliaannya di tengah-tengahnya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur biar firman-Mu tertanam di hati setiap kami, di Amerika, di bangsa-bangsa, dan kami berdoa Tuhan akan tumbuh subur, dan kami berdoa Tuhan,
Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami hari-hari ini. Kami sedang menanti-nanti lawatan Tuhan. Bapak kami berdoa juga Tuhan lawat Amerika Tuhan saat ini. Beberapa kota hari-hari ini Tuhan Yesus saat ini sedang mengalami kerusuhan. Bapak kami minta lawatan Tuhan, kami minta damai sejahtera, kami berdoa dari tempat ini. Oh Rapa Shindaralabo Rapa, karena Tuhan kau lawat Tuhan kota-kota ini di Minneapolis. Dan di beberapa kota kami minta Tuhan Yesus semua kerusuhan boleh di stop di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, minta damai sejahtera-Mu dicurahkan di tempat itu juga. Dan kami berdoa dari tempat ini, dari seluruh Amerika, kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan kau lawat Amerika Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami tahu Tuhan, kami selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Karena Engkau sudah memulai sesuatu perkara besar di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan meneruskannya sampai hari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan Yesus selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua Tuhan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada malam ini, pagi ini, sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa melayani Tuhan. Teman-teman Kita foto dulu ya. Thank you Pak Sapta. Terima kasih Pak Sabta untuk pelayanannya. Thank you so much. Pak Sabta, thank you. Amazing. Thank you, Pak. Thank you so much, Pastor Sabta tadi. Terima kasih Pak Sapta. Terima kasih. Mari foto dulu. Belum. Baik Bapak Ibu, kita taruh tangan kanan kita di dada dan kita akan ada picture taken. Tangan kanan di jari ya? Tangan kanan. Tangan kanan kan? Ya. Ya. Mari silakan Pastor Salmon yang biasa ini. Ya, tangannya di dada ya, jangan di kepala. Oke. Ada 3 pages Pastor Salmon. Yes. Oke, get ready semua. And a 1, 2, big smile. 1 pages. Naomi, next page. Alright, and then that's it. Semuanya sudah. God bless you. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabta. God bless. Thank you tim dari Palembang. Terima kasih tim Palembang. Bless you. Thank you tim Palembang. Andre, Rahel, thank you.